Halo semuanya, kembali lagi di channel Happy Cow. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas sejarah kisah Raja Airlangga. Sebelum lanjut ke videonya, saya mengingatkan kembali, klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke pembahasan, yaitu sejarah perjalanan hidup sampai akhir hayat Raja Airlangga. Airlangga atau sering pula disebut Erlangga, adalah pendiri kerajaan Kahuripan, yang memerintah tahun 1009 sampai tahun 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Anantawikramatunggadewa. Sebagai seorang raja, ia memerintahkan Empu Kanwa untuk mengubah kakawin Arjuna Wiwaha, yang menggambarkan keberhasilannya dalam peperangan. Di akhir masa pemerintahannya, kerajaannya dibelah dua, menjadi Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Janggala bagi kedua putranya. Nama Airlangga sampai saat ini masih terkenal dalam berbagai cerita rakyat, dan sering diabadikan di berbagai tempat di Indonesia. Nama Airlangga berarti air yang melompat. Ia lahir tahun 1000, ayahnya bernama Udayana, Raja Kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa. Ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Airlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata, yang menjadi Raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak Wungsu, yang naik tahta sepeninggal Marakata. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengakui sebagai keturunan dari Empu Sindok dari Wangsa Isyana, dari Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah. Airlangga menikah dengan putri pamannya, yaitu Dharma Wangsa Teguh yang tak lain saudara Mahendradatta di Watan, ibu kota Kerajaan Medang yang sekarang sekitar Maospati Magetan, Jawa Timur. Ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Wurawari, yang berasal dari Elwaram yang sekarang Desa Ngeloram Cepu Blora, yang merupakan sekutu Kerajaan Sriwijaya. Kejadian tersebut tercatat dalam prasasti Pucangan. Pembacaan prasasti tersebut, yang juga dikuatkan oleh De Kasparis, menyebutkan bahwa penyerangan tersebut terjadi tahun 928 Saka, atau sekitar tahun 1006 sampai tahun 1007 Masehi. Dalam serangan itu, Dharma Wangsa Teguh tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan Wanagiri, ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu ia berusia 16 tahun, dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Madekudu Jombang, Jawa Timur. Setelah 3 tahun hidup di hutan, Airlangga didatangi utusan rakyat yang memintanya supaya membangun kembali Kerajaan Medang. Mengingat kota Watan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di dekat Gunung Penanggungan. Nama ini masih dipakai sebagai nama suatu desa di Desa Watan Mas Gedong, di Kecamatan Moro Kabupaten Mojokerto. Ketika Airlangga naik tahta tahun 1009, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja, karena sepeninggal Dharma Wangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Pada tahun 1023, Kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isyana, dikalahkan Rajendra Koladewa Raja Kolamandala dari India. Hal ini membuat Airlangga lebih leluasa mempersiapkan diri untuk menaklukkan Pulau Jawa. Sejak tahun 1025, Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya Sriwijaya. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana atas Pulau Jawa. Usaha ini penuh dengan perjuangan berat dan tidak selalu berjalan dengan mulus. Airlangga pertama-tama mengalahkan Raja Hasin dari Selatan Wengker yang sekarang daerah Sungai Ngasinan Kelurahan Telutan Trenggalek. Pada tahun 1030, Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa Raja Wuratan, Wijayawarma Raja Wengker, kemudian Panuda Raja Lewa. Pada tahun 1031, putra Panuda mencoba membalas dendam namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Pada tahun 1032 seorang raja wanita dari daerah Tulungagung yang bernama Ratu Lodoyong,
berhasil mengalahkan kekuatan pasukan Airlangga, bahkan menghancurkan istana Watanmas. Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Mapanji Tumanggala. Peristiwa ini diceritakan dalam prasasti Terep tahun 1032. Dari sini, ia menyusun kekuatan kembali sambil mendirikan istana baru di Kahuripan. Berdasarkan prasasti Kamalakian tahun 1037, ibu kota kerajaan sudah pindah ke Kahuripan. Raja wanita yang merusak istana Watanmas pada akhirnya dapat dikalahkannya. Dalam tahun 1032, Airlangga dan Empu Narotama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isyana. Terakhir tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma, raja daerah Wengker yang pernah ditaklukkannya dulu. Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Kerajaan dengan pusatnya di Kahuripan ini wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Airlangga naik tahta dengan gelar Abhiseka, Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Airlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah, bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Menurut prasasti Pamuatan tahun 1042, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain, membangun Sriwijaya Asrama tahun 1036, membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh, yang letaknya di Muara Kali Brantas, dekat Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041, memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Ketika itu, Airlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu Shiva dan Buddha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca, sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Raja Wurawari. Pada tahun 1042, Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Erlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Gandakuti tahun 1042, yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Berdasarkan cerita rakyat, Putri Mahkota Airlangga menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kilisuci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane tahun 1021, sampai prasasti Turun Hyang tahun 1035, adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Menurut Serat Calon Arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain yaitu anak bungsu. Airlangga lalu membagi dua wilayah kerajaannya. Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Serat Calon Arang, Nagara Kretagama, dan prasasti Turun Hyang kedua. Maka terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan Barat disebut Kadiri berpusat di Kota Baru, yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan Kerajaan Timur disebut Janggala berpusat di Kota Lama, yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan. Dalam prasasti Pamuatan, tanggal 20 November tahun 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja. Sedangkan dalam prasasti Gandakuti, tanggal 24 November tahun 1042, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Empungku. Dengan demikian,
Peristiwa pembelahan kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Tidak diketahui dengan pasti kapan Airlangga meninggal. Prasasti Sumengka tahun 1059. Peninggalan kerajaan Janggala hanya menyebutkan Resi Aji Paduka Empungku dimakamkan di Tirta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan Arca Wisnu disertai dua dewi. Berdasarkan prasasti Pucangan tahun 1041, diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka, ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga, ataukah tahun pembangunan candi pemandian tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan atas sejarah hidup sampai akhir hayat Raja Airlangga. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan atau pembuatan videonya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya, akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.